Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah, memuji kepada ilah yang kita beribadah untuknya, beramal ikhlas kepadanya, dan kita memang dituntut untuk itu semuanya. Sehingga dengan kita mendatangi majelis ilmu pada kesempatan kali ini, bukti bahwa Allah sedang memberikan kenikmatan, yaitu kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan bukakan dan fahamkan baginya permasalahan dari perkara agama ini. Sehingga ketika kita mendapatkan anugerah untuk menuntut ilmu, mengkajinya, maka ada potensi kejahiliahan yang selama ini kita miliki akan roboh, karena kita tahu yang benar, ya. Jadi ketika sudah datang yang benar, maka yang batil pasti pura-puranda. Idealnya kan seperti itu. Di sisi lain, iblis, setan juga nggak terima. Maka dengan perannya menggoda anak cucu Adam, sehingga membentuk sebagian dari kita yang seharusnya terus istiqomah di atas ilmu, terus istiqomah di atas kebaikan, karena sansaya suwi leh ngaji, sansaya ngerti, sansaya mudeng, akhirnya diberikan godaan, wah kok tambah roh lek iki ora oleh, kok tambah roh lek iki jebule haram. Ternyata selama ini perbuatan yang Allah murkai, dan lain seterusnya. Maka kemudian timbul godaan, daripada terus ngaji akeh ngertine, mending takwisi wae. Kenapa? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dan meminta pertanggungjawaban dari kita sebatas dari apa yang kita ketahui. Tentu Allah tidak akan membebani dari hambanya yang berlebihan, nggak mungkin. Lah ini yang cukup kerap terjadi. Wes aku lah rasa ngaji ritek, ndak son-soyong roh, ya, nanti malah abot amanahnya dan tanggung jawabnya. Lah ini salah satu godaan setan. Ya, kenapa? Betul. Allah Subhanahu wa taala memang nantinya akan memintai pertanggungjawaban dari seluruh makhluk-makhluknya, termasuk manusia. Ya. Tapi pertanyaan balik adalah, sanggupkah kita ketika Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya, "Hei menungso, hei Mas iki, Pak iki, kenapa engkau tidak, ya, melakukan yang aku ridhoi atau menjauhi apa yang aku haramkan?" Nanti kan model semacam ini jawabnya, "Mboten ngertos Allah, wong kula nggih dereng ngenten ilmune." Ya, seakan-akan percaya diri, wong aku pancen gak ngaji kok, ben ora mudeng gitu. Maka nanti Allah akan bertanya, apakah tidak ada di wilayahmu dai, penyeru Islam, kajian, masjid yang bisa engkau datangi, di situ ada ilmu. Ya. Beda ceritanya kalau kita ini lahirnya neng negeri Jabal Kat, tengah suku Asmat dalam nih Pak.
cenger orang ngerti dunia luar. Ada wartawan mau masuk dipanah, ya. Ada militer nggawa helikopter ya diombaki. Ya lek urepe teng ngoten niku, Pak, sampai mati, ya nanti kemungkinan kita masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan uzur kejahiliahan. Karena memang betul mau dapat ilmu dari mana? Lah wong dunia luar aja nggak boleh masuk. Kita nggak bisa mengenal Allah, kita tidak bisa menikmati iman Islam. Adapun kita yang ada di wilayah, masya Allah, ilmu bertebaran, Pak. Kajian di mana-mana. Ini kalau saya ngasih gambaran, Pak, kalau saya mudik ke rumah mertua, itu nyebrang Merak Bakahuni, tengah segoro Telkomsel 4G, Pak. Ya, Telkomsel itu 4G, kapak-kapak nolak pengen cari mamanya apa? Tata cara sholat di kapal mamanya. Ketemu, Pak. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Apalagi yang kita maksudkan adalah ilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau kita salah di dalam memahami manusia, atau setidaknya salah di dalam bentuk beberapa ibadah, ya jenenge salah ya tetap salah ya. Tapi itu masih mending dibandingkan kesalahan kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Umpamane kula kalih jenengan enten geseh, Pak. Kula suudzon, jenengan suudzon. Suudzon antar manusia, ya jenenge suudzon ya salah. Tapi niku sik mending. Kita melaksanakan sholat, salah sholatnya. Kita manasik haji umroh, salah manasiknya. Ya. Sholat Id, sholat Jumat ada kesalahan, jenenge salah ya ora apik. Tapi itu masih jauh lebih mending daripada kita salah memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah salah memahami Allah, maka jurang kekufuran itu udah di depan mata. Bahkan bisa masuk ke dalam rantai kemurtatan, naudzubillahi min dzalik. Dan di antara yang harus kita imani, kita fahami terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepadanya, yaitu iman terhadap takdir. Ya. Nah ini kalau tidak dikaji, maka nantinya banyak manusia melu sing sebelah kanan, melu sing sebelah kiwa. Ada yang qadariyah, ada yang jabriyah. Padahal ahli sunnah wal jamaah itu mesti tengah-tengah. Al-haqqu wasatiyah. Kebenaran itu mesti di tengah, baina radhilaini, di antara dua yang hina, dua yang tercela, dua yang sifatnya penyimpangan. Maka ahlu sunnah wal jamaah pasti ada yang di tengah-tengah. Apa saja, segala urusan agama ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dalam hal ini kita telah mengambil rukun yang pertama dari takdir, yaitu al-ilmu, bahwa semuanya telah Allah ketahui. Ya, telah Allah ketahui, tidak ada satupun yang luput. Nah, hari ini kita akan masuk ke rukun berikutnya. Rukun yang kedua adalah al-kitabah. Apa itu kitabah? Catatan. Jadi ketika Allah dengan hikmahnya, ya, maka bicara takdir itu mesti di belakangnya ada hikmah yang belum tentu kita faham hari ini, belum tentu seumur hidup kita tahu hikmahnya. Sebagaimana ketika Nabi Khidir mengajari Nabi Musa, ketika ada jenis manuk yang punya paruh, Pak, yang kemudian ngambil air
di lautan itu, ya, air itu masih ada di paruhnya. Itu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, ilmu Allah dari awal Allah turunkan bumi, Allah ciptakan langit, sampai Allah jadikan Nabi Adam ke bumi, sampai hari kiamat, sampai Allah bangkitkan lagi, ya, pokoknya yang disebar itu ibarat air yang ada di paruh burung. Adapun ilmu Allah itu sendiri yo sak jembare segoro. Ya, maka dengan mudah kalau kita, ya, level kita di dalam memahami akidah atau keimanan, ya, itu kalau sudah membahas Allah Subhanahu wa taala, yakin iman amal itu yang paling benar. Itu jelas yang paling benar. Tapi kalau kita kok celutak, ya, celutak itu artinya ketika Allah menyebutkan neraka itu nanti akan gemredeg, kemudian telapak kaki Allah akan masukkan ke neraka, mana neraka pun anteng lagi, diam lagi, stabil. Lah celutak iki lho, telapak kaki ini Allah iki kaya apa? Nah, itu mesti salah. Ya. Kalau sudah di level itu mesti salah. Kenapa? Karena kita terlalu sombong untuk ngotak-ngatik bagaimana telapak kakinya Allah. Jadi ketika nanti Allah gulung langit saat hari kiamat, ya, dengan tangan kanannya, nah itu kita sudah yakin, oh berarti Allah punya tangan. Ya sudah, bentuknya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita iman. Kalau sampai kita sombong, kira-kira piye bentuk tangannya Allah, mesti salah. Itu sudah dipastikan salah. Bayangkan para sahabat itu kalau mereka nggak paham, mesti tanya kepada Rasul. Bahkan dalam perkara yang gaib. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika orang-orang bertanya kepadamu, "Hei Muhammad, terkait dengan ruh, nyawa." Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Ya, bulan yang baru muncul setiap ganti bulannya ini. Ya, dan lain seterusnya, tanda-tanda kiamat. Tapi tidak pernah ada riwayat sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, gimana Allah itu turun dari langit dari arus ke langit dunia?" Gak pernah ada soal dari sahabat seperti itu. Ya, bagaimana Allah, ya, marah, bagaimana Allah dan lain seterusnya itu. Gak pernah ada. Itu menunjukkan kalau sahabat cukup beriman dan meyakini bahwa ketika Allah menyatakan bahwa punya sifat nuzul, turun dari arsy-Nya ke langit dunia, ya sudah selesai. Ya, kita yakini itu. Nggak perlu kita tanyakan bagaimana caranya. Takdir juga demikian. Ya, kita wajib memahami sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah wa 'adzabun syadid bima kanu yamkurun. Allah Subhanahu wa taala itu lebih memahami, ya, di mana dan siapa yang Allah turunkan kepada umat itu seorang atau lebih dari seorang utusannya. Jadi kalau kita bertanya, kenapa Rasul harus diturunkan di Arab? Nyapa kok ora ning Solo wae, gitu kan? Nah itu Allah yang lebih tahu. Ya, kita nggak berhak. Ya, siapa kita? Akal kita itu terbatas dan akal kita itu ciptaan, bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nanti orang-orang yang tidak mau beriman dengan Rasul
itu pasti di sisi Allah akan mendapatkan azab. Jadi kembali lagi bahwa takdir di belakangnya pasti ada hikmah. Rukun yang kedua yang tadi kita sebutkan yaitu kitabah, yakni catatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy dengan kemuliaan dan maha hikmahnya, Allah kemudian ciptakan qalam, pena. Kemudian Allah perintahkan uktub. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengisahkan seperti itu. Tulislah. Maka pena bertanya, ya Allah, apa yang akan aku tulis? Allah perintahkan, tulislah semua yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Kemudian pena itu menulis seluruh kejadian 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi seisinya. Berarti Allah ciptakan pena sama malaikat Jibril duluan mana? Pena. Ya. Pena sama gunung lautan duluan mana? Pena. Kenapa? Karena pena itu Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit, bumi seisinya. Jadi sudah ada dulu. Wa kulla syai'in, semua, nggak ada pengecualian, semua telah Allah ciptakan dan nantinya tercatat, terukur fi imamin mubin, yang dikenal dengan istilah lain Al-Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Lauh itu ya tempat biasanya untuk nyatet itu, Pak. Blabak, papan, itu makna secara bahasa Al-Lauh. Al-Mahfuz yaitu yang terjaga. Ya. Dan dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mendengar itu, ya, pena yang ada di Lauhil Mahfuz itu saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun tidak sampai di situ. Ya, yang ada di situ hanya Allah, Rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan para malaikat yang apa istilahnya? Nandu arsy-nya Allah, hamalatul arsy, malaikat-malaikat pemikul arsy-nya Allah. Itu saja yang tahu. Dan karakter catatan yang telah pena tuliskan atas izin Allah dan kehendak Allah itu sifatnya rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Artinya apa? Tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada perubahan. Karena pena sudah nggak nyatet lagi. Ya, pena sudah nggak nyatet lagi. Dan tinta itu sudah kering. Dan Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas dengan murid-muridnya seperti Mujahid nanti menelurkan ke yang lainnya. Bayangkan sekarang 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan itu sudah Allah tentukan semuanya. Menungsoi pirang miliar, Pak. Ya, belum yang hewan, belum yang tumbuhan, belum yang tetek bengek yang lainnya. Itu semuanya sudah tercatatkan, nggak ada yang luput, ya, nggak ada yang luput satupun. Semuanya sudah ada di atas catatan Allah dan itu sudah kering, sudah nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau apapun yang terjadi sebelum kita, di masa kita, sesudah kita, sudah ada belum di catatan? Sudah ada, ya, sudah ada. Maka ketika
para sahabat-sahabat tadi mewanti-wanti bahwa seperti hanya Abdullah ibnu Umar ketika diceritakan, wahai Abdullah ibnu Umar, bahwasanya kami dari wilayah Irak, Baghdad, itu ada sekelompok orang yang bacaan Qur'annya Masya Allah, ibadah sholatnya Masya Allah, zikirnya Masya Allah, artinya kebaikan-kebaikan amalan semuanya ya. Jadi bukan sembarang orang nih, bukan sembarang muslimin ya. Orang Islam yang ibadahnya kenceng, semuanya kenceng. Cuma satu, mereka menyatakan bahwa ya takdir ini bikinan kita ya, takdir ini bikinan kita. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Abdullah ibnu Umar? Katakan kepada mereka, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka tidak teranggap oleh Abdullah bin Umar. Kemudian beliau masih melanjutkan, laukana indahum Uhudun zahab, kalau seandainya mereka memiliki Uhud, gunung Uhud, tapi emas semuanya, mereka infakkan itu semuanya seperti hadis Nabi ya, maka di sisi Allah tidak akan diterima. Kenapa? Karena mereka telah lepas salah satu keimanannya, yaitu iman terhadap takdir. Jadi mau orang itu amalnya sengeri apapun, Pak ya, Masya Allah, sekenceng apapun, tapi ternyata masalah takdir dia kepleset, dia nggak iman terhadap takdir, sudah ya, maka amalan-amalan yang segitu besarnya itu di sisi Allah haba'am mangthura ya, ibarat kapas-kapas yang berterbangan, pasir-pasir yang kena angin itu nggak ada gunanya ya. Itulah fungsinya kita ngaji takdir, yang mana kajian takdir semacam ini yang paling kuat istiqomahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang lainnya mesti mandek. Kenapa? Karena mereka hanya berkutat dengan akal. Kok nggak masuk akal, ya nggak nyambung dengan akalnya, berhenti. Ya, padahal bicara takdir itu kita sedang berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kok bicara keadilan dengan hawa nafsu kita? Sekarang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ya dua manusia, Allah ciptakan ganteng kabeh lanang, ganteng kabeh, sing siji ganteng, sing siji ganteng ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya takdirkan sing ganteng nomor siji mlebu surga, sing ganteng nomor loro mlebu neraka ya. Kalau bicaranya keadilan kita ya, mesti kita bicara kok iso ya kan? Kenapa seperti itu? Seakan-akan Allah tidak adil. Lah itu keadilan versi kita, Pak. Ya, keadilan versi kita. Wong bicara akalnya orang Indonesia dengan akalnya non luar negeri kan, ya itu aja bisa beda kok. Lah kok kita pengen ngotak-ngatik keadilan Allah? Makanya Allah tidak butuh minta izin akal kita masalah adil. Ya, nggak butuh Allah itu minta izin ke kita. Ngene iki adil apa ora ya? Nggak butuh. Karena Allah itu maha adil. Ya. Pemain saat ini Pak. Umpamanya saya niki owner Vivo. Kalau gawe ya HP Vivo. Seri iki tak gawe. Seri sitoke tak gawe plek. Sing siji kok koyo aku ra seneng. Wis tak keprok wae. Prok. Salah napa mboten kula, Pak? Saged diadili napa mboten kula? Lho wong sing gawe aku tak ancer remuk-remuk nih aku ya karepku to. Ya. Karep. Ini bicara urusan dunia saja loh. Ini baru kita aja. Kita dengan apa yang kita keluarkan atau kita ciptakan. Ya. Makanya kenapa orang tua, ayah atau ibu bandem anake sampai mati dalam pengadilan Islam tidak kena kisos.
Ya, nggak perlu dihukum balik. Kenapa? Ya karena anak itu hasil dari orang tua. Gak ono wong tuane gak lahir kuwi anak. Artinya anta wa malu kali abika, awakmu bondomu kuwi wae wong tuamu. Ya. Kalau sampai orang tuamu mengambil nyawamu dengan cara membunuh pun syariat Islam pun angkat tangan, enggak ada hukuman. Cuma nanti di hadapan Allah dosa besar yaitu urusan dia dengan Allah. Tapi hukum fikihnya untuk dunia nggak ada kisos. Ya, ini baru sekelumit urusan kita. Ya. Kita bikin barang apa? Sing siji pengen diselesaikan, sing siji wegah lah sakmene wae wis mandek. Boleh apa enggak, Pak? Terserah jenengan mau jenengan sing gawe kok. Ya. Jadi kita tidak bisa menuntut Allah, itu nggak bisa. Mau diapa-apa no nggak bisa. Maka kembali tadi, semua pasti ada hikmahnya. Maka ketika Allah ciptakan Fir'aun, sik bayi, Namrud sik bayi, Qarun sik bayi, Allah sudah tahu apa belum kalau kingko jebulane ujung-ujungnya ya kekal di neraka. Allah tahu. Allah sudah tahu karena tadi yang pertama al-alim. Allah sudah tahu itu. Al-ilmu. Yang kedua, kira-kira sama apa enggak dengan catatan yang di Lauhil Mahfuz? Persis. Ya, persis. Nah, maka ketika kita bicara catatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh qalam 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu, ya, maka ini sudah nggak bisa diapa-apain. Ya. Kira-kira enek bocah kelas 5 SD wedok, Pak. Itu kira-kira sudah ada belum catatannya lek umpomo ya anak iki engko dirabi wong di duwe anak 1, 2, 5. Sudah ada catatannya belum? Sudah. Ya, kita yakinkan bahwa sudah. Catatan ini ada. Jadi seburuk apapun amalan yang kita kerjakan itu tidak mempengaruhi ya akan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Contohnya, umpamanya ada program KB, Pak, ya kan? Entah itu bentuknya mau pil, mau spiral, mau mungkin malah vasektomi barang, ya kan? Kudu iki duwe anak iso 5 iso 7. Tapi dengan adanya KB dadi kur 1 apa 2. Ya. Ini jangan disalahpahami kemudian seakan-akan kita bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang punya program KB pun ya yang membatasi anak dari 1 apa 2 itu pun sudah ada di dalam catatan. Bahkan proses KB pun yo enek nang kono, Pak. Arek ngombe bebel, arek spiral, ya, apa vasektomi itu sudah ada dalam catatan itu. Jadi nggak ada satupun yang luput. Maka di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa sahabat yang bertanya, wa mimma na'mal, ya Rasulullah, terus kenapa kita harus beramal kalau ujung-ujungnya kita sudah dipastikan oleh Allah sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Ya, jadi pertanyaan ya umpamanya kalau semua sudah ditakdirkan ya wis nyapo gek amal, nyapo gek sholat bareng, ya kan gitu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jawab pun juga nggak jawab gamblang, Pak. Rasul hanya menjawab i'malu fakullu muyassarun ya biqadrihi ala qadrihi. Maka beramalah
Ya, wahai sahabat-sahabatku, sing penting kalian beramal. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap kalian kalau beramal akan Allah mudahkan sesuai takdirnya. Jadi kalau orang beriman mendapat hadis ini berarti yo sebisa mungkin sregep ibadah. Lek wong iki sregep ibadah kan berarti tondo-tondo takdirnya pancen surga. Kan gitu. Tapi orang kalau putus asa, ya wis berarti wis rasa ibadah sisa. Gak usah sholat, gak usah poso, gak usah doa, gak usah zikir macam-macam. Wong wis dipastekne kok engko enek sing ning surga, enek sing neraka. Ya wis lah ngono. Orang ini berarti ya gawaane gawaan neraka iki wong. Ya, keset dalam ibadah. Jadi kalau bicara semua sudah ditentukan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semenjak Allah ciptakan Adam mintin dari tanah. Jadi Adam ketika Allah ciptakan dari tanah wujud manusia, Allah balikkan ya punggungnya yang Allah lus-lus, ya elusan yang pertama Allah berfirman, darimu sebagian anak turunmu ahli surga. Allah lus lagi itu punggungnya Nabi Adam masih kecil, ya masih ya sebelum Allah jadikan seorang Nabi yang dewasa, maka sekarang sebagian yang lainnya anak turunmu ahli neraka. Ya. Jadi ini sudah ada di dalam catatan. Ya. Makanya pada hakikatnya ya umpama kita masih kecil, duwe dulur mbuh Mas mbuh Hadi. Ya, kira-kira Allah sudah mencatat apa belum itu? Mungkin duwe dulur 5, 3 surga 2 neraka. Sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Semenjak kita ini ada di sulbi ayah kita, itu sudah jelas ada. Ya, sudah ada catatan tentang kita ya. Makanya sebetulnya kita ini lebih lama di sulbi ayah kita daripada di rahim ibu kita. Seperti Nabi Adam, semuanya itu dari Adam alaihissalam. Tapi ketika ayah kita entuk jodoh, ya ibu kita, kemudian mereka berkumpul, ya, bahasa biologinya sperma ayah kemudian masuk ke ibu, rahimnya ibu, maka kemudian Allah takdirkan jadi janin, maka disitulah berpindahnya kita ke rahim ibu. Mau sepanjang 9 bulan jari wong liya sangang si punjul 10 dino, kemudian kita lahir ke dunia ini. Ya. Nah itu selama itu kita di perutnya ibu. Ya, 9 bulan, 10 hari itu kurang lebihnya. Jadi sebelum itu di mana kita? Di tulang sulbinya ayah kita. Jadi kita ini lebih lama dengan ayah. Makanya nasab itu harus dari sisi bapak, nggak bisa nasab dari sisi ibu. Ya, Milo perlu diluruskan ya. Ya, putra-putra sing tasih alit-alit itu. Mbak menawa nemu foto bapak ibu ya lagi mantenan. Ya urung lahir, bocah urung lahir. Ya napa fotone garwan jenengan SMA mamane. Ya jenenge anak mungkin buka album apa buka folder. Ini siapa? Ini ibu nak. Zaman kapan? Ya zaman ibu masih muda. Loh aku kok enggak ada, Bu? Aku di mana? Kamu masih di perut ibu. Lah ini salah. Ya, ini salah jelas. Ya, salah. Kalau pertanyaan seperti itu jawabnya engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu. Ya, masih di situ. Enggak di perut ibu. Di perut ibu itu kalau udah bercampur dengan bapaknya itu. Ya, nah, itu kalau Allah bilang ke malaikat jadi, maka jadi janin. Ya, kemudian dilindungi oleh malaikat. Kalau enggak ya sudah. Jadilah nanti darah haid. Ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah dicatatkan.
Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah malaikat di usia janin 120 hari. Berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. Supaya roh ditiupkan ke janin itu. Maka ketika roh ditiupkan ke janin itu, itulah yang disebut dengan menungso. Sudah jadi manusia. Ya, maka hukum fikihnya mulai ada di situ. Meskipun ada silang pendapat sebagian para ulama, tapi sudah mulai ada hukum-hukum fikihnya. Karena pada hakikatnya wis duwe nyawa. Jadi kalau udah ada usia 4 bulan kok digugurkan, sudah nggak boleh. Ya, karena sudah masuk ke ranah pembunuhan nyawa. Kok duwe nyawa masalahnya. Ya. Apakah sudah dikategorikan nantinya zakat fitri? Ya sebagian pendapat ada ya, wajib dikeluarkan karena wis duwe nyawa. Ini sebagian pendapat. Kenapa? Karena usia 4 bulan malaikat telah meniupkan ruh ke dalam janin itu. Sebelumnya kan masih segumpal darah, segumpal daging. Itu belum bisa disebut manusia. Tapi kalau udah 4 bulan, ya. Tapi kadang ada yang tanya, loh, perasaan usia sesasi iki nganggo alat terus nek obah-obahe. Ya. Dokter ya, usia masih berapa? 4 pekan. Berarti 4 pekan 8 minggu namanya. Berarti kan 2 bulan. Sudah ada pergerakan. Ya. Adanya pergerakan belum bisa disebut makhluk hidup selama belum ada ruh. Makanya ruh itu misteri sampai hari ini, Pak. Ya, karena orang itu disebut mati di saat ruh sudah hilang dari jasad. Ini mboten. Wong jantunge wis apa jenenge? Wis gak muni mamanya. Tapi kok ternyata otaknya masih jalan. Kan orang iso diomong mati. Wong otaknya sudah mati, tapi masih ada rohnya, ada nyawanya. Ya masih disebut ya, ada bilang koma, ya dibilang mati suri, terus dibilang apa? Kalau pengen disebut betul-betul mati, kalau roh sudah tercabut dari jasad, lah itu baru disebut mati. Maka nggak ada tata cara memperpanjang roh, gak ono. Ya, ada emangnya jurnal ilmu pengetahuan. Biar roh tambah panjang, makan buah-buahan, makan ya kan, sayuran kan gak enak. Adanya supaya detak jantung kita stabil, makanannya ini, ginjal kita sehat, makanannya ini. Tapi nggak ada yang bisa ngotak-ngatik roh, nyawa, karena itu betul-betul misteri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satupun yang tahu. Dan yang Allah tiupkan roh, maka dikenal sebagai makhluk hidup itu cuma 2, manusia dan hewan. Itu yang punya roh, Pak. Makanya nanti yang dimintain pertanggungjawaban makhluk hidup ya ini, antar manusia, antar hewan. Hewan yang dunia seruduk-serudukan nanti ada pengadilan di sisi Allah. Ya. Hewan tukaran yang dunia ya nanti ada pengadilannya di sisi Allah. Begitu juga manusia. Lah berarti lah wit-witan piye? Lah ini bedanya, Pak. Kalau kita belajar IPA dulu, makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi kalau dalam syariat, makhluk hidup itu cuma 2. Manusia dan hewan. Tumbuhan tidak termasuk. Kenapa? Karena tumbuhan tidak punya roh. Meskipun bisa berkembang biak. Kayak tadi janin usia 2 bulan, ya wis enek detak-detak sudah ada pergerakannya, tapi itu belum bisa disebut makhluk hidup.
seperti tumbuhan. Maka gambar pepohonan, tumbuhan wit apa wae, buah apa saja itu halal bagi muslimin muslimat. Beda dengan gambar dua makhluk hidup ini, manusia dan hewan. Inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang azabnya termasuk azab yang paling pedih yang akan didapatinya besok di hari kiamat, yaitu tukang gambar makhluk hidup. Ya. Apa itu? Yang gambar menungso utuh, gambar hewan utuh. Berarti nggak boleh gambar manusia, boleh asalkan raja di menungso. Raine roto, nah itu rapopo. Kan orang menungso, Pak. Kan nggak ada manusia muka rata. Ya, pokoknya yang disebut itu jadi manusia dihilangkan. Ya, biasanya disebut itu manusia ketika ada matanya mata manusia, matanya mata binatang, makanya nggak perlu ada matanya. Lek biasa nih menungso irunge bolongane ning ngisor digawe irunge bolongane dhuwur. Lah itu jadi orang menungso. Ya. Nah ini kenapa kok tumbuhan boleh dilukis, digambar? Ya karena bukan termasuk makhluk hidup. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan usia 4 bulan itu ditiupkan ruh, maka Allah juga perintahkan untuk mencatat, ya, dicatat bagi bocah ini, ya, 120 hari ini 4 perkara. 4 perkara mulai dicatatkan. Loh, Ustaz tadi jari ning Lauhul Mahfuz sudah ada catatan. Inilah catatan berikutnya, yang inilah bisa terrevisi dengan izin Allah. Sekali lagi saya ulangi, 4 perkara yang bersamaan dengan ditiupnya ruh ke dalam manusia usia 4 bulan tadi, maka inilah takdir atau bagian dari takdir yang bisa direvisi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi dari catatan di usia 4 bulan ini pun itu juga telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak ada yang luput sebetulnya. Lah 4 perkara itu apa? Yang pertama ajal. Ya, umur. Allah sudah tentukan itu. Bocah iki umure sampai sudah. Ya. Tapi nanti ketika dalam perjalanan, ya, karena nanti selain umur ada amal, selain ajal juga ada amal. Kalau orang ini nantinya punya amal kebaikan, di antaranya sering bersilaturahim, sering menyambung hubungan karib kerabat nasabnya, maka tambah dowo dadi 80 tahun. Nah ini bisa. Ini masuk catatan ketika ada di rahim. Dan itu bisa di-refresh setiap malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Itu pertama ajalnya. Ya, yang kedua rizkinya. Rizki itu macam-macam ya. Apa aja. Jadi kalau dibilang jodoh, lah masuk rizki. Jodoh itu bagian dari rizki. Iki urip sampai mati ini pokoknya jatah rezeki ini materi ini pokoknya 1 miliar. Ya. 1 miliar. Tapi kalau nanti ternyata dia berada di atas amal kesolehan, suka membantu, suka menolong, sedekah, infak, maka tambah jadi 2 miliar. Nah, ini bisa, Pak. Atas kealiman atau maha taunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perubahan semacam ini ada pasti di atas amal soleh. Tidak mungkin amal keburukan. Ya, nggak mungkin. Umurnya dicatat 50. Tapi kalau sregep zina tambahno dadi 70, kuwi mesti ra oleh. Ora mungkin.
ya, tidak mungkin. Ya. Jadi terrevisinya takdir di rahim, ya, dan setiap malam Lailatul Qadar itu pasti bersinergi dengan amal soleh. Yang kedua tadi apa? Amal. Yang ketiga, tadi sudah 3 ya. Ajal, rizki, amal. Yang terakhir adalah sa'idun am syaqiyun. Wong iki nantinya bahagia atau sengsara. Artinya bahagia itu surga, sengsara itu ya neraka. Itu sudah tercatatkan. Jadi usia kita 4 bulan Allah udah nyatet, Pak. Sampai mati sholatnya ping pirang ewu itu udah ada. Ya. Kita puasa sampai berapa puluh kali, berapa ratus kali itu sudah ada. Ya. Sampai kita meninggal dunia. Ya. Tidak lepas. Nah, makanya kemudian nantinya 4 ini sangat berkaitan dengan rukun yang ketiga, yaitu masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam istilah lain masyiah itu irodah, sama-sama kehendak Allah. Nah, irodah atau masyiah itu ada 2, ada masyiah kauniyah, ada masyiah syar'iyah. Ya, apa itu masyiah kauniyah? Yaitu kehendak Allah sing gak iso ditolak sama sekali. Contohnya, yo awake dhewe lahir neng Solo. Ya, umpamanya saya lahir saya di Magetan, Pak. Saya nggak bisa protes, ya Allah nyapo orang neng Madinah wae. Nggak bisa. Itu namanya sudah ketetapan Allah kauniyah. Kita nggak bisa apa-apa. Itu pasti terjadi. Hari ini Semeru meledos, Merapi meledos, neng di banjir, itu nggak bisa tertolak. Tapi ada irodah atau masyiah syar'iyah. Lah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, tapi ternyata hambanya gak kabeh gelem apik. Kira-kira Allah menghendaki semuanya beriman atau enek sing kufur? Semuanya beriman, itu kehendak Allah. Tapi kenyataannya masih ada yang tidak mau beriman. Kenapa? Karena di atas ini masyiah syar'iyah. Jadi hamba-hambanya itu ada di dalam pilihan. Kita gelem apik atau kita pilih sing elek. Ya. Kalau kita mau yang bagus, berarti tadi kita akan dimudahkan di atas amal takdir kita dalam kebaikan. Tapi kalau kita pengennya nyuruti hawa nafsu, ya nanti catatan amal kita itu yang mesti mengarahnya ke keburukan. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami bahwa jadi kalau ada pertanyaannya, lu kenapa Allah ora dadekne Fir'aun iman wae, Namrud iman wae? Ya, itu karena mereka di atas masyiah Allah yang syar'iyah. Yang mana mereka selagi Allah masih izinkan iblis untuk menggoda manusia, maka masyiah syar'iyah itu terus ada, Pak. Di hadapan kita pun juga ada. Maka ini yang membedakan kita untuk meyakini takdir. Ya. Wis ditakdirnya ya wis aku rasa ngaji. Aku tak nonton sinetron wae. Berarti kita sedang ada di masyiah syar'iyah yang di atas keburukan. Ada pilihan ngaji, kenapa nggak pilih ngaji? Kalau kita milih ngaji kan berarti catatan kita pun juga mengarahkan kita untuk ngaji. Ngoten nggih? Itu rukun takdir ya dari berapa tadi? Ilmu, kemudian catatan dan sebagian dari masyiah. Ya, semoga bisa difahami ya, dan semoga bisa menambah pencerahan terkait dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged difahami napa mboten nggih? Niki masalahnya rada abot iki masalah takdir, tapi ya karena kitab tauhid yo sampai mriki ya preneh, aku harus menyampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau intinya semua hikmah Allah belum mesti kita tahu hari ini, Pak.
Ya, mungkin dalam hadis nggak ada. Ya, hikmah itu memang belum ada di zaman Nabi, tapi mungkin di zaman kita sudah ada. Contoh, Allah kasih ketetapan, berarti kan Allah takdirkan itu laki-laki ora oleh nganggo emas namanya. Ya kan? Laki-laki nggak boleh pakai emas, beda dengan wanita. Nah, itu kan Rasul hanya menyampaikan yaitu bagi wanita di dunia ya, dan bukan untuk kalian di dunia. Nah, ini bukan hanya untuk muslimin sebetulnya, seluruh mau wong kafir pun di atas syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong lanang kafir pun aslinya juga oleh nganggo emas yang untuk dipakai loh ya, gelang, cincin, kalung, jam tangan dan lain seterusnya. Ya, itu karena hari ini kan medis yang membuka hikmahnya. Ya, kalau perempuan pakai barang-barang perhiasan emas itu kalau ke tubuh ya bisa masuk ke pori-pori tubuh kita ya, dalam kondisi mungkin kita berkeringat macam-macam lah dari suhu tubuh kita, maka dengan adanya siklus haid, semua yang buruk-buruk dari emas yang masuk tubuh kita itu bagi wanita bisa hilang dengan adanya siklus haid. Lah wong lanang kan nggak punya siklus haid, larak metu kondi kan gitu, makanya kemudian dilarang. Ini kan hikmah secara medis. Ini kan baru sekian kecil dari yang Allah masih simpan ya, dengan kekuasaan hikmahnya subhanahu wa ta'ala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.